Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberkati dan menyertai kita sepanjang minggu kerja kita, dan Tuhan masih setia di tengah ketidaksetiaan kita terkadang, saudara-saudara. Jadi kita patut bersyukur, berterima kasih, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pelajaran rumah tangga kita, judulnya adalah kegembiraan dan sifat berterima kasih. Pertama, dikatakan bahwa biarlah suatu pengaruh yang manis memenuhi rumah tangga, katanya saudara-saudara. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah dari setiap akan perkataan atau perbuatan kita, itu adalah hal yang positif yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Di sini dikatakan bahwa sebuah rumah tangga di mana kasih tinggal dinyatakan dalam wajah, dalam kata-kata, dan dalam perbuatan adalah suatu tempat di mana malaikat-malaikat senang menyatakan kehadirannya. Jadi melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, biarlah itu adalah hal yang positif, saudara-saudara, yang bisa kita berikan. Ya, mungkin kita mungkin sebagai pekerja kantoran misalnya, ataupun pedagang, ataupun apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha tangan kita, terkadang kalau kita sudah lelah gitu ya, maksudnya ini realita yang ada gitu ya. Kalau saya sih belum merasakan, saudara-saudara, karena anak saya masih baby. Jadi kalau anak saya masih baby, malah itu jadi penyemangat dalam hidup saya. Saya kalau udah pulang kantor gitu ya, sampai malam gitu ya, sampai rumah, waduh, saya lihat anak saya capeknya hilang, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara yang anak yang mungkin sudah mulai rewel, kebalikannya kali, saudara-saudara. Jadi datang ke rumah, mereka malah lebih aktif, kita malah lebih apa? Kita malah lebih capek kadang gitu kan. Jadi saya belum merasakan, saudara-saudara. Tapi ini adalah amaran. Artinya mungkin buat saya jadi bisa mengantisipasi gitu, saudara-saudara. Jadi seberat apapun saya punya masalah di kantor gitu kan, jangan pernah dibawa ke rumah gitu loh. Jadi dari segi perbuatan, dari segi perkataan, adalah hal-hal positif yang harus kita keluarkan kepada orang-orang di rumah, tidak hanya anak-anak ya, tapi kepada istri kita juga gitu, supaya suasananya positif, kita bisa bersuka cita, dan malaikat hadir, saudara-saudara, dikatakan dalam tulisan ini. Dikatakan, saudara-saudara, orang tua, biarlah sinar matahari kasih kegembiraan dan kepuasan yang berbahagia memasuki hatimu sendiri, dan biarlah pengaruhnya yang manis dan menggembirakan itu memenuhi rumah tanggamu. Itu poin yang pertama, saudara-saudara. Jadi kita harus catat, kita harus patri dalam hati dan pikiran kita, bahwa kita harus memiliki kata-kata yang positif. Kita memiliki perbuatan yang positif dalam setiap dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mungkin sudah saya singgung, jadi sebenarnya intinya sama, saudara-saudara, tapi saya harus bacakan ini. Yang kedua poinnya adalah biarlah wajahmu berseri-seri. Nah, ini dia yang mungkin agak sukar ya kita lakukan gitu ya. Tidak ada sesuatu yang suram dalam agama Tuhan. Sementara segala sesuatu yang bersifat remeh dan menertawakan yang Rasul katakan bukan sesuatu yang patut, harus dijauhkan. Ada damai dan ketenangan yang indah di dalam Tuhan yang akan dinyatakan dalam wajah. Didiklah jiwamu untuk bergembira, berterima kasih, menyatakan syukur kepada Allah karena kasih-Nya yang besar itu yang telah mengasihi kita. Kegembiraan umat Tuhan adalah kesucian yang paling indah, luar biasa, saudara. Jadi dikatakan bagi kita adalah kunci supaya wajah kita ini terus berseri-seri adalah dengan cara kita senantiasa mengucap syukur, ya kan? Senantiasa kita berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Kemudian yang ketiga, ucapkan kata-kata yang menyenangkan dan menggembirakan. Seperti yang saya sudah katakan di awal tadi juga, saudara-saudara, bahwa harus kata-kata positif yang kita bisa berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di dalam Yang ada di dalam rumah kita. Dikatakan di sini adalah kata-kata yang menyenangkan dan menggembirakan tidaklah mengeluarkan biaya dan dari kita, sama halnya seperti kata-kata yang tidak menyenangkan dan penuh kemarahan. Jadi pilihan, saudara-saudara ya. Kita keluarkan kata positif dan negatif ya, sama-sama nggak berbayar gitu ya. Tapi kita sebagai umat Tuhan tentunya alangkah lebih bermanfaatnya kita mengeluarkan kata-kata yang kata-kata yang positif. Katanya lidah tidak bertulang. Banyak orang sakit hati sekarang keluar dari gereja hanya karena memikirkan kata-kata dari orang-orang lain gitu, saudara-saudara. Jadi bagi kita, saudara-saudara, diamarkan untuk mengucapkan kata-kata yang menyenangkan dan mengembirakan. Kemudian selanjutnya, tersenyumlah hai para orang tua, tersenyumlah. Jadi kita disuruh untuk tersenyum. Jadi mungkin orang bilang teori gampang gitu ya, tapi sulit untuk melakukan gitu ya. Apalagi kalau kita sudah, saya bilang tadi, kita punya banyak pikiran, kita capek kerja, capek berdagang, capek dalam melakukan usaha tangan kita. Kadang sulit kita
memiliki hati yang gembira, wajah yang apa? Wajah yang berseri-seri, ya kan? Apalagi di kantor permasalahan cukup apa? Cukup banyak, gitu kan? Sulit untuk berseri-seri. Tapi di sini dikatakan bagi kita kepada orang tua untuk terus apa? Untuk tersenyum. Orang tua dan juga beberapa guru kelihatannya lupa bahwa mereka sendiri pernah sebagai anak-anak, ya kan? Kegembiraan ataupun pelanggaran yang bersifat kekanak-kanakan, keaktifan anak-anak muda yang tidak mengenal Allah itu tidak ada maaf di hadapannya. Tersenyumlah hai orang tua, tersenyumlah hai para guru. Jikalau hatimu susah, janganlah wajahmu memberitahukannya. Nah, ini kuncinya saudara-saudara. Jadi kita susah pasti, itu manusiawi. Kita banyak pikiran manusiawi gitu. Tapi cukuplah kita simpan apa? Kesusahan kita itu di dalam apa? Di dalam hati kita. Kita jangan lampiaskan kemarahan kita di hadapan siapa? Istri kita, di hadapan anak-anak kita. Tapi kita apa? Kita simpan, kita bicarakan baik-baik apa yang menjadi apa? Permasalahan kita. Jangan sampai wajah kita menceritakan apa? Kesusahan kita. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, dikatakan sebuah doa yang patut. Jadikan pekerjaanmu menyenangkan dengan adanya nyanyian puji-pujian. Jikalau engkau menginginkan sebuah catatan yang bersih di dalam buku surga, janganlah sekali-sekali bersungut-sungut atau marah-marah. Jadi saudara-saudara, banyak poin yang tadi sudah saya jelaskan, tapi intinya sekali lagi hanyalah bahwa kita hidup dalam rumah tangga dengan mengeluarkan kata-kata yang apa? Kata-kata yang positif. Perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan kita apa? Haruslah mencerminkan daripada kasih Yesus Kristus yang apa? Yang lemah lembut, yang sabar, penuh dengan apa? Penuh dengan sukacita. Pelajaran rumah tangga kita yang singkat ini tentang kegembiraan dan sifat berterima kasih akan bisa menjadi bekal di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita supaya kita memiliki kehidupan rumah tangga yang apa? Yang baik, kehidupan rumah tangga yang mencerminkan kasih dan sifat daripada Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa dan harapan daripada kita semua. Tuhan memberkati.